Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam program Mimbar Pengharapan, satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita pada hari ini dengan sebuah lagu istimewa. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see. Every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Pada hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Brian Scott Padam yang bertajuk Pendakian 1000 Soalan. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Shalom, haleluya, dan salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Mimbar Pengharapan. Satu program kebaktian khusus untuk mendengar dan mendalami firman Tuhan, serta menemukan kebenaran Tuhan bagi mendorong
dan membentuk pribadi agar kita dapat bertumbuh menjadi seperti Yesus Kristus, Tuhan kita. Terima kasih karena begitu setia bersama dengan kami untuk belajar firman Tuhan, serta menyelidiki rencana serta kehendaknya yang kudus dan indah bagi kehidupan kita. Kami di Hope Channel Asia Tenggara doakan agar sahabat semua akan sentiasa diberkati Tuhan, serta dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Nya dalam apa juga bentuk pelayanan yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Harapan kami adalah agar sahabat semua juga akan sentiasa dilindungi dan dipelihara dalam kesejahteraan hidup, kesehatan fisikal, dan yang paling penting untuk sentiasa sehat dan bertenaga dalam kehidupan rohani saudara semua. Marilah kita sentiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi segala jenis tentangan iman pada akhir zaman ini dan bersedia untuk kedatangan Yesus Kristus yang akan segera terjadi. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini Tuhan sekali lagi kami mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami, untuk menuntun kami sewaktu kami akan membuka firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan dan menyelidiki kebenaran Tuhan, janji-janji Tuhan yang begitu sesuai dan relevan untuk kehidupan kami di akhir zaman ini. Tolong kami untuk lebih mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan yang begitu indah dan kudus itu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu akan mendorong kami dan membawa kami dekat dengan Tuhan pada saat ini. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat yang dikasihi, pengenalan terbaik satu-satunya buku istimewa dari kesemua buku yang pernah dituliskan di dunia ini terdapat dalam kata-kata yang begitu sederhana. Pada mulanya Allah. Segalanya bermula dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan semua yang manusia perlukan sebelum Dia mulai menciptakan manusia. Dia telah menobatkan manusia dengan kehormatan dan kemuliaan, serta memberikannya wewenang dan kekuasaan ke atas bumi. Ketika manusia memberontak terhadap Allah, dia telah kehilangan kemuliaan dan kekuasaannya. Dan kemudian setan menjadi penguasa ke atas dunia ini. Satu-satunya cara bagi manusia untuk mendapatkan kembali kewibawaannya adalah untuk seseorang itu mati sebagai pembayaran dosa. Karena upah dosa adalah kematian. Oleh kerana Tuhan telah memberikan wewenang kepada manusia di bumi ini, hanya seorang manusia sahaja yang diperlukan untuk membayar hukuman ke atas dosa. Akan tetapi dalam keadaan kesemua manusia telah berbuat dosa, maka tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat dan kriteria untuk membayar harganya. Oleh itu Tuhan sendiri harus menjadi manusia bagi membayar hukuman ke atas dosa, dan pengorbanannya itu dapat mengembalikan kekuasaan dan kewibawaan kita serta memperlihatkan kepada kita berkat-berkat yang sangat besar yang dapat kita nikmati dalam satu kehidupan yang mempunyai sifat penuh pengorbanan. Kehidupan penuh pengorbanan hanya dapat dilakukan karena rahmat Tuhan yang disediakan bagi kita di bawah perjanjian baru. Di bawah perjanjian lama, umat Tuhan diberikan ke-10 hukum di Gunung Sinai. Undang-undang itu suci dan sempurna karena ianya menyatakan sifat-sifat Allah sendiri. Tetapi undang-undang itu mengharuskan untuk manusia mematuhinya. Pematuhan yang penuh ini amat mustahil bagi seorang manusia berdosa. Tujuan hukum Taurat itu adalah untuk mengungkapkan dosa dan keperluan manusia akan juru selamat, dan bukannya bertindak sebagai jalan keselamatan itu sendiri. Kita semua telah mewarisi sifat dosa Adam.
Karena melalui Adam, firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 2 Korintius 3 ayat 7 juga menyatakan, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Ayat ini menegaskan bahwa kita semua berhak untuk mati karena upah dosa adalah kematian. Tetapi Tuhan melalui rahmat-Nya telah mengadakan korban binatang. Satu penumpahan darah dari sesuatu yang tidak bersalah untuk menyelesaikan masalah dosa bagi manusia itu. Binatang yang akan dikorbankan itu haruslah tanpa cacat celah. Dan orang yang telah berdosa akan meletakkan tangannya pada kepala binatang itu sementara para imam akan berdoa. Dan dosa-dosa seseorang itu akan secara luar biasa akan dipindahkan kepada binatang yang kemudiannya akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Korban binatang itu dibakar sepenuhnya untuk menandakan akan api penghakiman Tuhan terhadap dosa. Ia juga merupakan petunjuk bahwa penghakiman Tuhan itu jauh lebih besar daripada pengorbanan itu. Inilah sebabnya mengapa pengorbanan itu harus dipersembahkan berulang kali. Tetapi dalam hal pengorbanan Kristus, Dia telah menanggung penghakiman Allah sepenuhnya dan secara total, sehingga Dia berseru, "Sudah selesai." Ini adalah petunjuk bahwa pengorbanan Kristus jauh lebih besar daripada penghakiman Tuhan, dan oleh itu ianya tidak perlu diulang lagi. Ya, Kristus telah membayar harga penuh untuk pengampunan dosa kita, dan itu adalah harga yang tidak dapat kita bayar, tetapi telah disediakan untuk kita secara percuma melalui rahmat Tuhan. Bahagian kita adalah untuk menerima apa yang telah Tuhan sediakan dengan iman ketika kita mempercayai Yesus Kristus. Nah, perjanjian baru berjaya di mana perjanjian lama itu gagal, karena perjanjian baru itu bergantung kepada Kristus, sedangkan perjanjian lama bergantung kepada manusia. Kristus telah memenuhi hukum Taurat. Walaupun ketika Dia sendiri telah dicobai dalam segala aspek yang sama, bahkan mungkin lebih mencabar daripada yang kita alami, namun Dia tetap tidak berbuat dosa. Di bawah perjanjian baru, Kristus adalah korban kita. Dia telah mengambil dosa kita dan menjadi dosa sendiri untuk membayar hukuman dosa kita. Apabila kita telah dihubungkan dengan Kristus, maka kita akan turut berada di dalam pengorbanannya dan menerima sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat yang baru kita akan memberikan kita identiti baru sebagai anak-anak Tuhan. Yesus Kristus menjadi anak manusia agar kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika Kristus tergantung di kayu salib, dipisahkan daripada Bapanya karena Dia telah memilih untuk menjadi dosa, Dia berseru dengan mengatakan, "Ilai, Ilai, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Untuk pertama kalinya Dia menyebutkan Bapanya sebagai Tuhan, supaya kita dapat memanggil Dia Bapa. Sebagai Bapa kita dapat bergantung penuh kepadanya dan mempercayainya untuk memenuhi janji-janjinya. Kristus tidak hanya memberikan kita sifat yang baru dan identiti yang baru, tetapi Dia juga memberikan kita hala tuju yang baru untuk diikuti. Sebagai kebenaran Tuhan di dalam Kristus, hidup kita haruslah sesuai dengan firman-Nya. Mari kita perhatikan kehidupan Abraham. Abraham, bapa kepada semua orang beriman, begitu percaya kepada Tuhan.
Dia patuh ketika diberitahu untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Karena dia telah mempercayai janji Tuhan untuk memberkati dia dan memperbanyakkan keturunannya seperti bintang-bintang surga dan seperti pasir di pantai. Abraham melihat pengorbanan Ishak itu sebagai satu penyembahan. Dan dia amat yakin bahwa mereka berdua akan kembali. Ketika Ishak bertanya kepada ayahnya, di manakah anak domba untuk dijadikan korban bakaran itu? Abraham menjawab dengan penuh keyakinan. Dan adalah jawabannya, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dalam Kejadian 22 ayat 8. Ya, Tuhan telah menyediakan pengganti untuk Ishak. Seekor domba jantan yang terperangkap di belukar oleh tanduknya. Tetapi dalam kes putranya Yesus Kristus, tidak akan ada kemungkinan untuk seseorang menjadi pengganti. Dia sendiri adalah anak domba Allah yang dimahkotai dengan mahkota duri di kepalanya dan yang disalibkan untuk membayar hukuman dosa. Tuhan telah berfirman kepada Abraham, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kejadian 22 ayat 12. Ya, mungkin Abraham sendiri sedang bergumul sepanjang 3 hari pendakiannya itu. Mungkin pikirannya sedang berserabut dengan 1000 macam persoalan. Namun baginya, kehendak dan rencana Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih mengatasi segala keterbatasan, keinginan, dan kehendak manusia. Dia telah melihat bagaimana Allah begitu setia menunaikan janjinya. Dan pada kali ini juga oleh karena imannya, dia juga sangat percaya bahwa Allah sudah pasti akan menunaikan janjinya. Yesus Kristus adalah korban kita yang sempurna. Dia telah mati untuk membayar hukuman dosa dan untuk menebus kita dari perhambaan dosa dan setan. Dan menjadikan kita pewaris kerajaannya bersama-sama dengan dia. Pengorbanan Kristus telah membuktikan kepada kita kebenaran Tuhan dan menjadikan rahmat Tuhan tersedia bagi kita. Ini adalah satu nikmat Tuhan sendiri yang telah disediakan karena kita sendiri tidak mampu melakukan apa-apa untuk layak menerimanya. Sebagai orang yang beriman, kita masih akan tetap berdosa. Tetapi dosa kita tidak akan lagi mempengaruhi kedudukan kita yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Sifat baru kita akan membuatkan kita merasa tidak selesa ketika kita terus melakukan dosa dan mendorong kita untuk berpaling daripadanya. Orang yang beriman akan menyadari kos dan risiko dosa dan tidak akan membiarkan dosa itu berkuasa ke atasnya lagi. Orang beriman yang memahami ketentuan rahmat Tuhan akan selalu mempersembahkan korban syukur, pujian, dan penyembahan. Rahmat Tuhan telah menjadikan segala yang kita perlukan tersedia untuk kita. Tetapi kita harus menerimanya dengan iman. Kita tidak akan dapat mengakses ketentuan Tuhan yang melimpah itu jika kita tidak menjalani kehidupan untuk melayani dan memberkati orang lain juga. Tuhan akan memberkati kita untuk menjadi berkat ketika kita memberikan makanan kepada orang yang lapar dan memberikan air kepada orang yang dahaga. Kita menjadi berkat ketika kita menyambut orang asing, ketika kita memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak berpakaian dan menghulurkan bantuan lain serta menziarahi orang sakit dan tahanan. Kita adalah berkat ketika kita menyenangkan orang yang berduka cita, yang kesepian dan yang kesakitan. Orang yang tidak beriman merasa selesa ketika dia melakukan dosa dan berhasrat untuk terus melakukan dosa. Dan inilah sebabnya mengapa terdapat begitu banyak
kejahatan di dunia sekarang ini. Pengganas dan pengedar dadah merasa selesa ketika mereka membunuh dan memusnahkan nyawa, dan terus membunuh dan memusnahkan nyawa. Orang yang tidak percaya merasa selesa dengan dosa seksual dan perkawinan sesama jenis dan tidak melihat apa-apa yang salah dengannya. Orang yang tidak percaya merasa selesa walaupun keserakahan dan kecintaannya terhadap uang akan mengakibatkan penderitaan dan kehilangan nyawa. Tetapi orang yang beriman merasa tidak selesa dalam semua keadaan ini karena dia mempunyai sifat-sifat yang baru. Rahmat Tuhan telah menyediakan bagi kita semua yang kita perlukan. Kita berbahagia karena kita adalah kekasih Tuhan. Kita diampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Kita memberi karena Tuhan telah memenuhi semua keperluan kita sesuai dengan kekayaannya, kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sebagai anak Tuhan, kasih dan belas kasihan kita haruslah dinyatakan dan kelihatan. Walaupun dalam tindakan sederhana, seperti memberikan segelas air sejuk kepada orang yang dahaga. Itu harus dilihat ketika kita membagikan Injil, kabar baik tentang rahmat Kristus. Kasih sayang dan belas kasihan inilah yang memberi makna kepada berita baik yang kita kabarkan itu. Tuhan memperhatikan setiap tindakan kebaikan karena ianya menggambarkan sifat-sifat Tuhan sendiri. Efesus 2 ayat 8 menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Menolak anugerah Kristus adalah menjadikan pengorbanan Kristus itu tidak berkesan. Bagaimanakah kita dapat menerima apa yang datang melalui hamba Tuhan Musa dan menolak apa yang datang melalui Yesus Tuhan sendiri? Hukum menyedarkan kita sementara rahmat Tuhan menghidupkan kita. Tuhan telah menyediakan rahmat-Nya kepada kita dengan penuh belas kasihan bagi kita yang tidak layak pun menerimanya. Marilah kita mengambil apa yang Tuhan berikan dengan iman dan berjalan dalam pembaharuan hidup dengan ketentuan Tuhan yang penuh melimpah dan menjadi berkat pujian dan kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah doa saya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami memuji dan menyembah nama-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengambil jalan yang begitu sukar untuk meninggalkan segala kemuliaan dan kekayaan surga. Untuk datang ke dunia ini menjadi manusia, supaya Engkau yang layak untuk menggantikan kami, untuk menerima hukuman kematian yang merupakan upah bagi dosa-dosa kami. Dan melalui pengorbanan-Mu yang luar biasa itu Tuhan, maka Engkau telah melayakkan kami di hadapan-Mu. Engkau telah mengangkat kedudukan kami sebagai anak-anak Tuhan, pewaris bagi kerajaan surga, untuk mendiaminya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk terus setia kepada Engkau. Biarlah kami memiliki sifat yang selalu ingin berkorban, supaya kami akan dapat menjadi berkat pembawa kebahagiaan kepada orang-orang yang kami layani, orang-orang yang dekat dengan kami, dan begitu juga orang-orang asing yang kami temui. Biarlah Engkau memancar dan memantulkan sifat-sifat-Mu, cahaya dan terang kebenaran-Mu, dan keindahan Injil itu melalui pribadi kami. Supaya setiap orang yang membacanya, setiap orang yang mendekati kami akan dipengaruhi oleh kuasa kasih-Mu. Dan seterusnya kami akan dapat membawa mereka semua kepada salib Kristus. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati dan telah memilih kami sebagai satu bangsa yang kudus, satu bangsa yang Engkau telah khususkan untuk menjadi penyiap dan penyedia bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami kekal setia untuk memainkan peranan kami di dalam
penginjilan ini. Berkatilah sahabat-sahabat saya yang turut beribadah bersama-sama dengan saya pada kali ini. Semoga kami akan terus didekatkan dengan Tuhan dan dikuatkan sepanjang kami menantikan kedatangan Yesus Kristus itu. Terima kasih karena mendengar doa kami. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.